Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Pagi hari ini kita memasuki di awal minggu pertama di bulan yang baru. Biarlah kita juga boleh tetap terus semangat dalam hari-hari kita, dalam setiap pertemuan ibadah kita. Kita boleh bangun kebersamaan, kita boleh merasakan kasih kemurahan Tuhan dalam pujian penyembahan kita di hadapan Tuhan. Kita beri hidup kita sebagai penyembahan yang terbaik buat Tuhan kita. Amin. Mari satukan hati dalam doa. Kami bersyukur Tuhan pagi hari ini. Kami dapat memasuki bulan yang baru Tuhan. Di awal minggu ini Tuhan. Kami rindu bersekutu dengan Kau lebih erat lagi Tuhan. Menikmati kasih kemurahan-Mu. Menikmati kuasa pujian kami kepadamu Tuhan. Dan menikmati Tuhan perjamuan kudus-Mu hari ini Tuhan. Kami bawa hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan kasih-Mu. Kami berikan sebagai korban yang menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kuduskan dan layakkan setiap kehidupan kami Tuhan. Dan biarlah Tuhan nyanyian baru itu Tuhan Kau taruh dalam hati kami Tuhan. Ini penyembahan kami, ini ibadah kami kepadamu Tuhan. Dan biar Kau disenangkan, Kau ditinggikan, Kau dipermuliakan. Kau bertata atas setiap pujian penyembahan umat-Mu di tempat ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami serahkan segala penyembahan kami. Ibadah kami dari awal hingga akhirnya kami serahkan dalam tangan kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapakku datang dan berserah. Ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Katakan Bapakku datang. Bapakku datang dan berserah. Ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Dia Allah Immanuel berserta dengan kita. Bapakku datang dan berserah. Ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan.
Immanuel, 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 Engkau Allah beserta. Lebih lagi katakan dia Immanuel, 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 Allah besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah beserta. Immanuel, 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 Allah besertaku. Kami percaya Tuhan. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah beserta. Kau kuatkan Tuhan, Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan
puji Dia yang layak terima hormat, kemuliaan dan kuasa. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Kami puji Engkau, kami tinggikan Engkau, Yesus Kristus Anak Domba Allah yang kudus, Putra Allah yang tunggal, Anak Domba yang mulia. Puji Dia, puji kebesarannya. Biar segala kita bernafas meninggikan nama Tuhan. Tuhan berdaulat, Tuhan berkuasa, Dia Immanuel. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kau kebanggaan kami Tuhan. Biar segala hormat, pengagungan, pujian kami hanya bagi nama-Mu Yesus. Satu nama yang kami tinggikan di tempat ini, satu nama yang kami sembah, kami agungkan, Yesus Kristus Putra Allah yang kudus. Kami mengucap syukur Tuhan. Segala kemuliaan bagi nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Apa kabarnya? Luar biasa. Yang luar biasa boleh lambaikan tangannya, boleh lihat kanan kirinya, kasih senyuman. Awal minggu yang baru kita terus memiliki sukacita bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Kita mau puji Dia, kita mau tinggikan dengan gambus dan kecapi. Kita mau menari buat Tuhan. Dengan gambus dan kecapi, mari kita puji Tuhan. Bersoraklah, bernyanyilah, bersuka di hadapan-Nya. Serukanlah nama Tuhan yang memberi kemenangan. Kalau Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Katakan dengan gambus dan kecapi. Mari kita menari buat Tuhan kita. Amin. Bersoraklah, bernyanyilah, bersuka di hadapan-Nya. Serukanlah nama Tuhan yang memberi kemenangan. Kalau Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Terdengar suara Tuhan dari Sion, terdengar suara sorak kemenangan dari umat yang kami menangkan. Terdengar suara pujian di tempat ini, mengalami kehadiran Tuhan. Amin. Dengan gambus dan kecapi, mari kita puji Tuhan. Bersoraklah, bernyanyilah, bersuka di hadapan-Nya. Serukanlah nama Tuhan yang memberi kemenangan. Kalau Allah, katakan siapa lawan kita?
jemaat yang bersuka cita pasti mengekspresikan sukacita kita pada Tuhan. Amin. Kita mau puji Dia lebih lagi. Nah, Tuhan memulihkan keadaan setiap kita. Kita mau terus bergirak, bersorak buat nama Tuhan kita. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak-sorai yang menabur dengan mencurahkan air mata, akan mendua dengan bersorak-sorai. Kita aminkan pujian ini bersama. Yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkatnya. Setiap usaha kita dalam Tuhan tidak akan pulang dengan sia-sia. Amin. Tuhan yang memberi keberkatan bagi setiap kita. Tuhan yang menyempurnakan bagi setiap kita. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan lidah kita sorak-sorai yang menabur dengan mencurahkan air mata, akan mendua dengan bersorak-sorai. Amin. Yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pula membawa berkatnya. Katakan dengan iman ya. Yang menabur dengan mencucurkan air. Seberapa banyak tangisan kita di hadapan Tuhan, tidak akan Tuhan biarkan kita bersorak-sorai di hadapan Dia. Yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkatnya. Yang menabur dengan mencucurkan air mata, akan mendua dengan bersorak-sorai. Kami iman, kami percaya Tuhan. Yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkatnya. Pasti pulang membawa berkatnya. Sekali lagi bersama, pasti pulang membawa berkatnya. Amin. Kau baik Tuhan. Kami punya Tuhan yang luar biasa hebat. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Beri sorak-sorai buat Tuhan. Bapak Ibu percaya di tempat ini Tuhan hadir di tengah kita. Amin. Dia Allah Immanuel. Dia tahu apa yang menjadi kebutuhan setiap anak-anaknya di tempat ini. Mari datang pada Dia dengan hati yang merindukan Dia lebih lagi. Terima kasih Yesus. Kau baik dan teramat baik bagi setiap kehidupan kami Tuhan. Tiada satu hari pun Tuhan Kau lewati Tuhan, tanpa Engkau menyertai setiap perjalanan kami Tuhan. Bahkan sedetik pun Tuhan tidak pernah Engkau membiarkan kami Tuhan. Kami percaya Engkau ada di dalam kami. Maka itu kami akan kuat Tuhan. Apapun yang kami hadapi Tuhan, pencobaan, permasalahan Tuhan dalam kehidupan kami, Engkau yang sudah menyelesaikan dan terlebih dahulu bagi kami. Maka itu kami dapat berjalan Tuhan dengan keyakinan, keteguhan. Kami akan menang, kami akan lewati semua Tuhan di dalam Engkau Tuhan. Pengharapan kami Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Janji-Mu ya dan amin.
dan pasti digenapi dalam setiap kehidupan anak-anak-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu. Kami percaya tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kami adalah gambaran-Mu yang nyata di muka bumi ini Tuhan. Permuliakan nama-Mu dalam setiap kehidupan anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan. Makasih Tuhan. Kamu akui di atas segalanya. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Kau sempurna Tuhan, Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidup, Kau murnikan kami dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidup kami Tuhan, hidupku menggenapi firman-Mu. Setiap tanda ajaib menyertai setiap perjalanan kami Tuhan. Amin. Kau beserta kami di dalam hidup kami, jadi bukti kebesaran-Mu. Sekali lagi dengan iman kita katakan, hidupku menggenapi firman. Kami persembahkan hidup kami di altar-Mu Tuhan. Amin. Kami lihat karya-Mu terus nyatakan di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Mari bersyukur saudara pagi hari ini. Bersyukur atas apa yang sudah kita lewati di sepanjang perjalanan kehidupan kita. Baik itu suka duka kita mengiring Tuhan. Mari bersyukur kepada Tuhan. Muliakan Tuhan dalam kehidupan kita dengan pujian kita. Terima kasih Yesus. Engkau Allah yang baik, Engkau besar Tuhan. Kami sanggup lakukan segalanya karena Engkau yang memampukan kami. Bukan karena kuat gagah kami, bukan karena hebat kami Tuhan, tapi karena Engkau yang hebat,
Engkau Tuhan yang berkuasa di dalam hidup kami. Kau yang sanggup lakukan segala perkara yang mustahil bagi kami, tapi mungkin bagimu Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Bapa buat segala berkat-berkat-Mu, buat segala anugerah-Mu yang tak habis-habis Kau berikan bagi setiap kami. Bagi kami yang mengasihi Engkau, bagi setiap kami yang selalu berharap hanya di dalam nama-Mu, nama yang hidup dan penuh kuasa, nama yang kudus dan mulia, nama Yesus di atas segalanya. Tiada yang seperti-Mu, Allah yang besar. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Ku bersyukur, ku bersyukur. Ya Tuhan, tidak banyak kata-kata pujian yang dapat kami haturkan kepadamu Tuhan. Tapi dari dalam hati kami Tuhan, kami rindu selalu ada penyembahan yang terbaik Tuhan. Dari dalam hati kami Tuhan senantiasa ada pujian yang mengalir bagi Engkau Tuhan. Kau jadikan setiap kami berharga di mata-Mu. Kami percaya Tuhan, tidak ada satu hal kebetulan, tidak ada yang salah Tuhan di dalam rencana-Mu Tuhan. Kami ada sampai saat ini Tuhan, itu semua Kau merancangkan yang terbaik Tuhan. Itu semua karena rencana-Mu indah dan mulia Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk tetap setia dalam penantian kami kepadamu, dalam kami mengiring Engkau Tuhan sepanjang hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih buat kehadiran-Mu di tempat ini. Terima kasih untuk karya hadirat-Mu yang manis bagi kami. Kami menikmati Engkau lewat pujian kami. Dan saat ini Tuhan kami rindu duduk diam Tuhan, menikmati firman-Mu, menikmati firman yang hidup, mengalir, membentuk dan mengoreksi hidup kami. Terima kasih Allah, kami menempatkan Tuhan waktu kami terbaik untuk mendengar firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Iya, salam semuanya. Apa kabar? Luar biasa. Pujiannya juga luar biasa. Kita semua luar biasa. Amin. Mungkin bisa kanan kirinya bilang kita luar biasa. Iya, kita sudah memasuki bulan Oktober dan tidak terasa sebentar lagi kita akan mendekati yang namanya bulan Desember. Dan mungkin ini adalah waktu yang kita tunggu-tunggu bagi setiap kita. Oh, Desember, Natalan lagi. Ya, tetapi saya harap kita tidak hanya menunggu bulan Desember, tetapi kita tetap menunggu hari-hari kita yang kita lalui dengan sukacita. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, bulan ini kita akan belajar tentang Kristen seolah-olah. Ya, kalau menurut temanya ini agak ngeri-ngeri sedap. Kristen seolah-olah. Apakah kita masuk di dalamnya atau tidak, nanti kita yang bisa koreksi diri kita masing-masing. Menurut KBBI, arti seolah-olah itu selaku, sepertinya, seakan-akan. Ya. Selaku, sepertinya, seakan-akan. Mungkin kita di waktu kecil ingat, atau mungkin anak kita
di sekitar kita pernah melihat mereka sedang bermain seolah-olah menjadi dokter, menjadi guru, atau yang lainnya. Dan pagi hari ini saya sedikit mungkin mengingatkan tentang ketika kita masih kecil, saya masih kecil, pernah seolah-olah menjadi dokter. Mungkin di sini sudah ada yang jadi dokter ya. Seolah-olah menjadi dokter. Dan ketika seolah-olah menjadi dokter, saya mungkin menggunakan pakaian seperti dokter. Terus kemudian menggunakan alat-alat yang dipergunakan oleh dokter yang mungkin itu hanya sebuah mainan. Pakai stetoskop, pakai suntikan, terus pakai obat-obatan. Dan apa yang dilakukan ketika bermain dokter-dokteran? Pasti ada pasiennya. Ketika ada pasien, mungkin adiknya diajak, yuk kamu jadi pasiennya. Terus kemudian, kamu tidur di atas tempat tidur. Dan kemudian seorang dokter ini, yang seolah-olah dokter ini, akan melakukan aktivitasnya seperti apa yang dilakukan oleh dokter. Dia mengobati, mendeteksi, ya kan? Terus kemudian menyuntik. Nah, itu yang dilakukannya. Nah, ini adalah satu ilustrasi seolah-olah menjadi dokter. Tetapi apakah anak itu dokter? Tidak. Anak itu bukan dokter. Nah, hal ini yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Seolah-olah Kristen, tetapi bukan Kristen. Kita akan belajar dengan perspektif kitab Yohanes, yaitu di dalam Yohanes 4 ayat yang ke-21 sampai dengan 24. Saya akan bacakan. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Di ayat yang ke-23 dikatakan, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia, seharusnya menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Bapak, Ibu, Saudara, kalau kita melihat latar belakang dari apa yang terjadi ketika Yesus berbicara dengan perempuan Samaria, dari sudut pandang perjanjian lama, kita akan melihat apa sih yang menyebabkan mereka bermasalah. Jadi orang Samaria dengan orang Yahudi itu bermusuhan, bahkan sampai saat ini. Dan ketika Yesus bertemu dengan perempuan Samaria, banyak orang bertanya, kenapa Yesus bertemu dengan seorang Samaria? Apakah layak? Itu adalah ungkapan-ungkapan yang dikatakan oleh orang-orang yang melihat Yesus pada waktu itu, bahkan muridnya sendiri. Merasa heran, kenapa Yesus berbicara dengan perempuan Samaria? Bapak Ibu, kalau kita lihat di dalam 1 Raja-Raja 16 ayat yang ke-24, Samaria itu dahulunya merupakan ibu kota kerajaan Israel Utara. Jadi di masa pembuangan
Israel itu terbelah menjadi dua. Dan pada waktu itu raja memimpin Israel Utara adalah Raja Omri. Yaitu kurang lebih tahun 722 sebelum Masehi. Dan kemudian raja itu atau Israel Utara pada waktu itu ditaklukkan oleh Asyur. Jadi dijajah oleh Asyur. Dan apa yang terjadi ketika Israel Utara dijajah oleh Asyur, terjadilah asimilasi. Asimilasi itu merupakan kawin campur. Jadi ketika bangsa Asyur menguasai Israel Utara pada waktu itu dan merebut daerah itu, terjadilah kawin campur. Dan dari sinilah awal bangsa Israel bangsa Yahudi kurang suka atau tidak suka karena mereka sudah tidak murni keyahudiannya. Nah, inilah permulaan dari ketidakcocokan persoalan yang terjadi terhadap Samaria dan Yahudi. Dan kalau di dalam perikop ini kan berbicara tentang Yesus sebagai Yahudi dan perempuan Samaria. Dan di sini menceritakan tentang Samaria yang tidak bermoral. Atau perempuan ini adalah orang yang kurang baik lah, kurang lebih seperti itu. Tetapi dari sini kita bisa belajar dengan apa yang dikatakan oleh Yesus terhadap perempuan Samaria pada waktu itu. Yesus tidak melihat bahwa perempuan Samaria itu adalah seseorang yang tidak layak. Ya memang dikatakan di situ bahwa perempuan itu adalah perempuan yang tidak layak. Tetapi di sini kita bisa lihat dari ayat-ayat yang tadi kita baca, Yesus mengarahkan sesuatu hal yang berbeda. Bukan sesuatu yang tidak layak tadi, tetapi Yesus mengarahkan tentang penyembahan yang benar. Saya coba renungkan dan pikirkan, kok Yesus lari ke sana? Kok Yesus berbicara tentang penyembahan? Ternyata ada persoalan bahwa orang-orang Samaria pada waktu itu menyembah, ibaratnya kalau sekarang itu mengiblat lah kurang lebih itu. Kiblatnya kemana? Yahudi atau Israel Selatan itu menyembahnya kemana? Israel Utara itu menyembahnya kemana? Kiblatnya kemana? Kalau dahulu ada dua kiblat, yaitu Yerusalem dan Gunung Gerizim. Itu dua kiblat bangsa Israel menyembah. Dan ini yang menjadi persoalan Yesus ketika dia berbicara kepada perempuan Samaria itu. Dari sini kita akan belajar, sepertinya perempuan Samaria melakukan sesuatu yang benar, sesuatu yang baik, dan sesuai dengan keinginan Allah pada waktu itu. Padahal perempuan Samaria salah memahami penyembahan yang benar dan baik. Sehingga Yesus mengatakan, ini loh saatnya, inilah waktunya. Kita harus menyembah Tuhan secara benar dan tepat di dalam kehidupannya. Kurang lebih seperti itu yang dikatakan Yesus. Dan melalui ayat-ayat ini kita bisa belajar bagaimana kita menjadi penyembah yang benar. Tidak hidup seolah-olah menjadi Kristen atau
Kristen yang seolah-olah. Ya kalau mungkin selama ini kita berpikir, oh saya sudah menyembah Tuhan dengan benar kok. Saya sudah baik kok. Tapi kenyataannya ternyata kita salah di dalam menyembah Tuhan. Di dalam memuliakan Tuhan. Ayat ini, dari ayat-ayat ini, kita bisa lihat, saya akan ambil di dalam ayat yang ke-23. Di situ dikatakan, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Ada 3 hal yang saya mau bagikan bagi kita semua. Yang pertama adalah seorang yang melakukan penyembahan belum tentu adalah seorang penyembah. Di ayat yang saya blok warna kuning itu dikatakan tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar. Jadi sebelumnya terdapat orang-orang yang menyembah Allah dengan tidak benar. Dari ayat ini kita bisa lihat tadi, dari apa yang saya ceritakan, bahwa perempuan Samaria ini melakukan penyembahan secara tidak benar. Tetapi dia memahami bahwa itu penyembahan yang benar. Perempuan Samaria berpikir bahwa dia melakukan apa yang benar, apa yang baik di hadapannya sendiri, atau menurut pemikirannya sendiri. Kalau kita pikirkan cukup lama, orang-orang Samaria tidak memahami penyembahan yang benar. Dari kitab Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru, sampai Yesus hadir, bahkan sampai saat ini, banyak yang tidak memahami penyembahan yang sesungguhnya. Dan salah satunya adalah perempuan Samaria ini. Tetapi di sini kita lihat, Yesus mengatakan, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar. Ketika Yesus hadir di situ, dia mengungkapkan atau membereskan hal ini yang sudah terjadi beratus-ratus tahun, bahkan 1000 lebih ya. Dari zaman raja-raja, mereka memahami itu. Dan Yesus mencoba untuk mengungkapkan, itu salah loh, itu tidak benar. Ini saatnya loh, ketika saya hadir di hadapanmu, kamu harus memahami bagaimana kita harus menyembah Tuhan dengan benar-benar dan sungguh-sungguh. Itu yang diungkapkan oleh Yesus pada waktu itu. Jadi setiap kita di dalam menyembah Tuhan, di dalam penyembahan, belum tentu menjadi penyembah yang benar. Jadi ketika kita menyembah, di dalam penyembahan kita belum tentu menjadi penyembah yang benar. Atau belum tentu menyembah Tuhan. Mungkin dalam pengalaman kita secara pribadi, bahkan pengalaman saya secara pribadi, ketika saya menyembah Tuhan, ketika saya memuji Tuhan, saya bersorak-sorai, berjingkrak-jingkrak di sini, ya kan? Tetapi pikiran saya nggak di sini. Saya memikirkan sesuatu hal yang lain ketika memuji Tuhan, ketika menyembah Tuhan. Mungkin saya berpikir, oh nanti
Habis ibadah, saya makan di mana ya? Enaknya mie siapa ini ya hari ini? Itu yang kita pikirkan. Atau mungkin kita berpikir, kompor saya tadi udah tak matiin belum ya? Lampunya udah mati belum? Pintunya udah dikunci belum? Itu yang kita pikirkan. Dan apakah itu disebut sebagai penyembah yang benar? Tidak. Penyembah yang benar bukan seperti itu. Penyembah benar adalah penyembah yang fokus hanya kepada Allahnya saja. Dan kalau tadi kita mungkin ketika menyembah berpikir ke sana sini, bertobatlah. Kerajaan Allah sudah dekat. Allah inginkan setiap kita menjadi penyembah-penyembah yang murni, penyembah-penyembah yang sejati di dalam kehidupan kita. Yang fokus hanya pada Allah. Allah yang benar, bukan Allah yang berbeda. Allah dari segala ilah yang ada di dunia ini. Dan Yesus menekankan hal itu. Setiap kita dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi penyembah-penyembahnya. Dan tentunya menjadi penyembah yang benar. Orang percaya harus mampu untuk menjadi penyembah yang benar. Artinya seperti ini. Menjadi pribadi yang memiliki sikap yang benar dalam menyembah dan memuliakan Tuhan. Dia adalah tidak terpengaruh dengan kondisi yang ada di sekitarnya. Jadi penyembah yang benar itu adalah hatinya full kepada Tuhan, tertuju kepada Tuhan, terarah kepada Tuhan, dan tidak terpengaruh dengan kondisi atau situasi yang ada di sekitarnya. Belum poin kedua kayaknya. Tidak tergantung dengan situasi yang ada di sekitarnya. Mungkin ketika kita menyembah, ada orang-orang di sekitar kita sering kali mengganggu. Atau tidak sengaja mengganggu. Ya kan? Abaikan itu. Mungkin ketika kita menyembah, pemain musiknya ada yang salah ketuk. Atau salah lirik. Atau penyanyinya ada yang fales. Penyembah yang benar tidak terpengaruh dengan hal itu. Karena kita hadir di sini, mungkin kita sudah persiapkan ya dari rumah. Kita hadir di sini, fokus hati kita, fokus pikiran kita hanya kepada Tuhan. Jadi kalau selama ini mungkin kita masih terpengaruh dengan situasi, ketika kita menyembah Tuhan, sudah seharusnya kita bertobat. Sudah seharusnya kita merubah pola pikir kita. Menjadi pola pikir yang benar, bagaimana seharusnya menyembah Tuhan. Bapak Ibu, itu semua butuh proses, butuh perjuangan saya pikir. Karena saya pun tidak gampang untuk melakukan hal itu. Mungkin kita ibadah menyembah Tuhan itu tidak lama. Paling lama itu 1 jam. Apakah kita sanggup di dalam waktu yang 1 jam itu? Belum tentu. 5 menit saja kita akan terpengaruh dengan situasi yang ada di sekitar kita. Jadi tidak gampang. Butuh yang namanya proses dan usaha yang harus kita lakukan setiap hari. Itu.
Jadi setiap kita harus menjadi penyembah yang benar di dalam keseharian kita. Sehingga orang yang beribadah belum tentu adalah seorang penyembah. Sedangkan seorang penyembah Tuhan pastilah akan beribadah kepadanya. Dan saya harap setiap kita menjadi seorang yang penyembah atau penyembah-penyembah Allah yang sejati di dalam kehidupan kita. Amin. Penyembah yang benar. Penyembah yang murni. Kemudian yang kedua, agar tidak hidup sebagai Kristen seolah-olah, kita harus memahami seorang penyembah akanlah yang melakukan penyembahan. Jadi kalau kita penyembah, ya kita melakukan penyembahan. Kita ini penyembah atau bukan? Penyembah, amin. Tetapi siapa yang disembahkan kita tidak tahu. Kalau dulu saya menyembah ilah lain atau berhala-berhala, dan sekarang saya memahami itu salah, dan saat ini saya menyembah Allah yang benar. Seorang penyembah akanlah yang melakukan penyembahan. Kalau dalam kehidupan kita dikatakan menyembah atau dikatakan penyembah, tetapi tidak pernah menyembah, itu sama aja bohong. Benar enggak? Saya katakan seperti ini, kita sebagai orang percaya, kita sebagai orang Kristen, ibaratnya seperti ini. Kita sebagai orang Kristen, tetapi tidak pernah membaca Alkitab. Kita sebagai orang Kristen, tetapi tidak pernah ke gereja. Kita sebagai orang Kristen, tidak pernah melakukan kasih. Apakah kita disebut sebagai orang Kristen? Ya, secara KTP mungkin. Kita sebagai orang Kristen. Tetapi secara kenyataan, kita disebut sebagai orang Kristen, tidak pernah menyembah Kristus di dalam kehidupan kita. Tidak pernah memuji Tuhan di dalam kehidupan kita. Ada istilah sebagai Kristen Natal. Jadi Kristen datangnya pas hari Natal saja. Kristen Paskah. Kristen yang hadirnya pas Paskah saja. Seorang yang mengaku penyembah harus melakukan penyembahan. Mau tidak mau. Bapak Ibu Saudara, sebelum saya percaya Yesus, saya disebut sebagai penyembah berhala. Dan apa yang saya lakukan terhadap penyembahan itu? Saya mati-matian loh menyembah berhala itu. Saya melakukan apa saja untuk menyembah berhala itu. Bukan hanya pengorbanan waktu, pengorbanan harta, karena saya harus, bukan saya ya, orang tua saya harus membangun tempat itu dengan megahnya. Dan kalau sekarang mungkin dihitung secara uang, zaman itu, zaman saya, kurang lebih tahun 90-an, itu bapak saya menghabiskan uang kurang lebih 60-an juta untuk membangun tempat itu atau berhala itu. Dengan perjuangan, dengan usaha yang keras. Supaya apa? Dapat melakukan penyembahan. Ada upaya yang harus kita lakukan di dalam penyembahan setiap kita sebagai orang percaya.
Kita tahu bahwa setiap kita dipanggil Allah untuk menyembah Tuhan. Dan ada usaha yang harus kita lakukan. Ada perjuangan yang harus kita lakukan. Kita tentunya tidak mau disebut sebagai orang yang gampangan, betul nggak? Orang yang lemah di dalam penyembahan kita. Tetapi ada kalanya setiap kita baca Alkitab aja. Apakah kita bisa melakukan membaca Alkitab setiap hari? Itu satu persoalan. Apakah kita berusaha untuk membaca Alkitab setiap hari? Belum tentu. Yang Allah inginkan di dalam setiap kita adalah menjadi penyembah yang melakukan penyembahan dengan benar. Waktu-waktu yang kita miliki, hari-hari yang kita miliki, full untuk Tuhan. Itu yang Allah inginkan di dalam kehidupan kita. Apapun pekerjaan kita, apapun aktivitas kita, Allah inginkan setiap kita melakukan penyembahan di dalam waktu-waktu yang kita miliki. Di dalam pekerjaan kita, di dalam kita bermain mungkin lagi ngobrol, semuanya untuk Tuhan. Itu yang Allah inginkan. Makanya di ayat yang selanjutnya, maksudnya ayat ini yang bagian B, dikatakan bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Yesus menegaskan ini kepada perempuan Samaria itu. Kamu harus menyembah Tuhan yang benar, dengan konsep yang benar. Perempuan Samaria pada waktu itu berpikir bahwa dia harus menyembah Tuhan di tempat yang sesuai mereka pikirkan, yaitu di Gunung Gerizim pada waktu itu. Oh, itu loh tempat penyembahan kita, bukan tempat lain. Di sana kita menyembah, kita mengarah ke sana loh, kiblatnya itu di sana, bukan tempat yang lain. Tetapi di sini Yesus mengatakan atau menegaskan, bukan itu yang dimaksudkan Allah. Allah ingin setiap orang menyembah Tuhan dimanapun berada. Dimanapun kita berada. Tuhan ingin setiap kita menyembah Tuhan. Seorang pengikut Yesus, yaitu orang yang hidup menjadi penyembah yang benar dan akan menyembah atau melakukan penyembahan di dalam kehidupannya sehari-hari. Bila seorang pengikut Kristus tidak melakukan ibadah, tidak melakukan penyembahan, maka orang itu adalah pengikut Kristus yang disfungsi. Jadi tidak sesuai dengan fungsinya. Karena setiap kita dipanggil untuk menyembah Tuhan. Amin. Yang ketiga, agar tidak hidup sebagai Kristen seolah-olah, kita perlu memahami menjadi seorang penyembah yang menyembah Allah adalah kehendak Tuhan. Ini adalah kehendak Tuhan. Kita menyembah Tuhan,
itu adalah keinginan Tuhan. Kehendaknya di dalam kehidupan kita. Jadi ini adalah sesuatu hal yang wajib kita lakukan. Bukan sunnah, Bapak Ibu. Wajib dilakukan oleh semua orang percaya yang dipanggilnya sesuai dengan apa yang dikehendakinya. Makanya di ayat ini dikatakan sebab Bapa menghendaki penyembah demikian. Tuhan menghendaki setiap kita menjadi penyembahnya. Ada satu perkataan dari seorang rohaniawan yang bernama John Ortberg. Slide selanjutnya. Ya, dia mengatakan seperti ini. Saya perlu menyembah karena tanpa saya Saya perlu menyembah karena tanpa saya bisa lupa bahwa saya disertai Allah di dalam penyembahan itu. Allah Maha Besar dan terus hidup dalam ketakutan. Tanpa menyembah Tuhan, saya bisa melupakan panggilannya dan mulai hidup dalam nafsu mementingkan diri sendiri. Tanpa menyembah Tuhan, saya akan kehilangan rasa takjub dan syukur kepada Dia. Satu ungkapan yang luar biasa sekali. Dan saya renungkan perkataan dari John Ortberg ini. Di situ dikatakan saya perlu menyembah Tuhan karena tanpa menyembah maksudnya, saya bisa lupa bahwa saya ini disertai Yang Maha Kuasa. Benar enggak? Ketika kita lupa menyembah Tuhan, maka kita akan terpengaruh dengan kehidupan dunia ini. Kurang lebih seperti itu. Ketika saya tidak menyembah Tuhan, saya lupa loh tentang kemahabesaran Allah di dalam kehidupan kita. Ketika saya tidak menyembah Tuhan, saya lupa Tuhan yang saya sembah itu luar biasa. Bukankah kita seringkali tidak menyadari hal ini? Ketika kita mendapatkan persoalan di dalam kehidupan kita, dan kita tidak menyembah Tuhan, kita akan terpengaruh dengan persoalan kehidupan kita itu. Dan kita lupa bagaimana luar biasanya Allah kita, maha besarnya Allah kita. Kita melupakan, kita lebih fokus dengan persoalan yang kita miliki. Benar nggak? Sehingga Allah yang kita sembah, kita lupakan. Allah yang memberikan jawaban di dalam persoalan kita, kita lupakan. Dan bahkan yang lebih parahnya lagi, kita tidak mengakui lagi kemahabesaran Tuhan. Jadi seolah-olah kita Kristen. Kemudian yang kedua dikatakan, tanpa menyembah Tuhan saya bisa melupakan panggilannya dan mulai hidup dalam nafsu mementingkan diri sendiri. Tuhan memanggil setiap kita, betul? Menentukan setiap kita. Menjadi Kristen itu anugerah yang luar biasa. Ketika kita menyadari hal itu. Tetapi ketika kita tidak menyadari anugerah yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita, maka kekristenan yang kita miliki akan kita sia-siakan. Ketika kita memahami menyembah Tuhan adalah sesuatu hal yang penting sekali, dan kita melakukan hal itu, kita akan tahu panggilan Tuhan di dalam kehidupan kita. Menyadari panggilan Tuhan di dalam kehidupan kita.
Untuk apa sih kita dipanggil Tuhan? Mau apa sih kita dipanggil Tuhan? Kita nggak akan paham. Dan kita akan cenderung menyondongkan diri kita dengan kehidupan dunia ini. Bahkan akan mementingkan diri kita sendiri di dalam keseharian kita. Nafsu kita, keinginan-keinginan kita condongkan kepada ilah-ilah yang ada di dunia ini. Karena kita lupa bahwa Tuhan memanggil kita dengan anugerah yang luar biasa. Dan di kalimat yang ketiga dikatakan, tanpa menyembah Tuhan, saya akan kehilangan rasa takjub dan syukur kepada Dia. Tuhan luar biasa, amin. Dan seharusnya kita terus mengucap syukur di dalam keseharian kita. Dan seharusnya setiap kita tidak bersungut-sungut di dalam kehidupan kita. Dan seharusnya kita tidak menggerutu dan membandingkan mungkin di antara kita. Ketika kita menyadari bahwa anugerah yang Tuhan berikan kita terima, seharusnya kita terus mengucap syukur di dalam keseharian kita. Ketika kita menyembah Tuhan, ketika kita mendekatkan diri kita kepada Tuhan, tentunya sukacita Tuhan terus meluap, amin. Dan itu yang Allah Dia inginkan di dalam kehidupan kita. Setiap kita dipanggil Tuhan untuk menyembah Tuhan. Setiap kita dipanggil Tuhan untuk memuliakan Tuhan. Itu adalah keinginan Tuhan. Dan sebagai praksisnya buat kita semuanya, Kristen yang sejati adalah pribadi yang memiliki sikap hati yang benar dalam memuliakan Tuhan. Kita bisa disebut sebagai orang Kristen karena selalu menyembah Tuhan. Tuhan yang benar tentunya, bukan Tuhan yang salah. Kristen yang sejati akan menyembah Allah dengan tidak terpengaruh dengan waktu, tempat, maupun situasi yang ada di sekitar kita. Karena itu yang Allah inginkan di dalam kehidupan kita. Kristen sejati akan menyadari bahwa dia diciptakan untuk memuliakan Allah, baik dalam tubuh, jiwa, dan roh kita. Seharusnya memuliakan Tuhan. Tantangan bagi kita semua, masihkah kita memiliki sikap menjadi seorang Kristen yang seolah-olah? Mungkin selama ini, tadi saya awal mengatakan kita bisa mengoreksi diri kita masing-masing. Sudahkah kita menjadi Kristen yang sejati? Kristen yang menyembah Tuhan secara full di dalam kehidupan kita. Untuk itu saya mengajak setiap kita, muliakanlah Tuhan melalui doa kita, pujian kita, pembelajaran firman Tuhan. Jangan menjauhkan diri dari perkumpulan-perkumpulan ibadah. Menyembahlah dengan tubuh yang Tuhan berikan. Menyembahlah dengan jiwa kita dan roh kita setiap hari. Sehingga kita disebut sebagai orang yang bertanggung jawab di dalam kehidupan ini. Sesuai dengan panggilan yang Tuhan berikan. Amin. Kita berdoa. Sejenak kita merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kasih Tuhan begitu luar biasa di dalam kehidupan kita.
waktu-waktu yang diberikan Tuhan begitu luar biasa. Kita tidak tahu, mungkin selama ini kita salah di dalam melakukan penyembahan. Kita salah memahami Tuhan kita. Kita salah di dalam melakukan tanggung jawab kita sebagai penyembah Tuhan. Kita dipanggil Tuhan. Itu adalah anugerah yang luar biasa. Ketika kita menyadari kasih yang begitu luar biasa di dalam kehidupan kita. Kasih itu yang membuat setiap kita diselamatkan. Kasih itu yang membuat kita hidup lepas dari belenggu dosa. Dan kasih itu yang memanggil setiap kita sebagai anaknya. Jadikan diri kita sebagai seorang Kristen yang sejati, yang melakukan tanggung jawab dengan sesuai yang Allah inginkan di dalam kehidupan kita. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Allah. Engkau luar biasa Tuhan di dalam kehidupan kami. Engkau baik sekali Tuhan. Kami menyadari anugerah-Mu. Kami menyadari penyertaan-Mu. Kami menyadari pertolongan yang Engkau berikan di dalam kehidupan kami. Kami menyadari kuasa-Mu yang luar biasa. Sehingga seharusnya kami juga menyadari bahwa kami harus menjadi penyembah-Mu yang sejati Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur sekali Tuhan. Bersyukur sekali atas anugerah-Mu. Bapa, Engkau yang layakkan kami. Engkau yang menuntun kami untuk mengenal Engkau dengan sepenuh hati kami. Engkau membawa setiap kami untuk boleh merasakan kasih dan anugerah-Mu Tuhan. Melalui pengorbanan yang Engkau lakukan Tuhan. Melalui hinaan yang Engkau terima Tuhan. Dan salib yang Engkau rasakan Tuhan. Itu semua hanya untuk kami Tuhan. Sebentar kami mau melakukan perjamuan kudus ya. Engkau layakkan kami sebagaimana Engkau tentukan di dalam setiap kami sebagai orang-orang yang telah Engkau pilih untuk memuliakan Engkau dan merasakan kasih-Mu Tuhan. Ini ungkapan syukur kami kepadamu. Dan kami sebentar Tuhan akan mengingat kembali akan pengorbanan yang Engkau lakukan di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami yang dosa, kami yang hina ini. Engkau perbaharui Tuhan. Engkau ubahkan Tuhan. Terima kasih ya Allah. Layakkan kami Tuhan menjadi penerima perjamuan kudus pada pagi hari ini Tuhan. Kau sucikan, kuduskan kami. Juga setiap kami yang melayani Tuhan. Engkau Allah yang menaungi kami. Juga kami berdoa Tuhan untuk roti dan anggur ini. Biarkan menjadi pengingat buat kami semua. Bahwa Engkau Allah yang menyelamatkan kami. Terima kasih. Kami kuduskan roti dan anggur ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ada tempat yang mulia
tercurah, Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku. Lebih dari yang kukira, pengampunan yang kuterima, kasih Yesus yang abadi mengalir di Kalvari. Seluruh hidupku milikmu, Tuhan, darahmu sucikanku, kuasa salibmu pulihkanku. Ada tempat yang mulia, anugerah-Mu tercurah, Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku. Lebih dari yang kukira, pengampunan yang kuterima, kasih Yesus yang abadi mengalir di Kalvari. Oleh karena salibmu, seluruh hidupku milikmu, Tuhan, darahmu sucikanku, kuasa salibmu pulihkanku. Oleh karena salibmu, seluruh hidupku milikmu, Tuhan, darahmu sucikanku, kuasa salibmu pulihkanku, kuasa salibmu pulihkanku, kuasa salibmu pulihkanku. Mari kita angkat roti ini di atas kepala kita. Kita sejenak merenungkan kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Dia yang menyerahkan hidupnya. Dia yang mati bagi kita. Dia yang mau turun atas kita dan menebus segala dosa-dosa yang kita lakukan. Dia mau tidak dilayakkan. Dia mau menyerahkan dirinya, disesah, dihina, dan disalib untuk setiap kita. Harga yang mahal yang harus dibayar di dalam kehidupannya. Hanya untuk menebus setiap kita, orang-orang yang tidak layak, yang hina di hadapannya. Tuhan, Engkau baik Tuhan. Terima kasih atas pengorbanan.
Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Mari kita makan roti ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat anggur perjamuan yang kita miliki. Ini adalah darah Tuhan yang tercurah di dalam setiap kita. Darah untuk menebus setiap kita atas segala dosa yang kita miliki, atas segala pelanggaran-pelanggaran yang kita lakukan, atas segala penyakit yang kita miliki. Dan Yesus telah menyelesaikan itu semua bagi kita semua. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang." Mari kita minum di dalam nama Yesus. Mari kita muliakan Tuhan kita. Mari kita sembah Allah kita. Karena Dia yang layak untuk menerima segala pujian dan syukur yang kita lakukan. Dia Allah yang baik, Allah yang kuasa, memberikan segalanya bagi diri kita. Kami bersyukur ya Allah. Kami bersyukur. Terima kasih Yesus. Pujian hanya bagi Dia.
bersyukur memiliki Allah seperti Engkau. Allah yang tahu akan apa yang menjadi keperluan kami. Allah yang memahami akan setiap persoalan kami. Allah yang memiliki kuasa atas segala apa yang kami menjadi kelemahan kami. Terima kasih ya Allah. Jikalau pagi hari ini Tuhan kami boleh mengingat kembali akan pengorbanan yang Kau lakukan di dalam kehidupan kami. Ini adalah anugerah yang luar biasa Tuhan. Waktu yang Kau berikan di dalam setiap kami Tuhan. Kesempatan yang Kau berikan di dalam setiap kami Tuhan. Ajar kami terus ya Tuhan. Selalu untuk menyembah Engkau dengan kekuatan yang kami miliki ya Tuhan. Kemampuan yang kami miliki ya Tuhan. Terima kasih. Kami sungguh bersyukur dan berterima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan. Baik, kita sudah menikmati kuasa firman Tuhan dan bersatu dalam perjamuan kudus. Sekarang kita akan melihat pengumuman untuk di minggu pertama ini. Persembahan perpuluhan dan ucapan syukur dapat ditransfer ke rekening BCA GKP BMDC Metro. Dan ini kami sampaikan laporan keuangan dari tanggal 25 September sampai 1 Oktober. Untuk yang berulang tahun, Saudara Boy tanggal 3 Oktober, Ibu Sri Murtini tanggal 5 Oktober, Ibu Wayan 5 Oktober, Bapak Indra 7 Oktober, dan Ibu Stefani Gracia tanggal 7 Oktober. Tuhan Yesus berkati. Ini untuk undangan untuk seluruh jemaat, jadi ibadah dan doa bersama hari Senin tanggal 3 Oktober pukul 17.30 atau setengah 6 sore sampai dengan selesai di GITJ, maaf. Untuk ibadah minggu onsite tetap dilakukan pagi dan sore dan rekaman dapat dilihat di YouTube. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya mengundang sekali lagi untuk kita yang mungkin merasa aduh kurang pujiannya nih hari Minggu, boleh datang 2 kali ibadah pagi dan sore. Atau masih kurang lagi, boleh datang di ibadah doa Jumat jam 6 sore di tempat ini. Ini terbuka untuk semua setiap kita, bukan hanya untuk pelayan saja, tapi untuk jemaat juga diundang untuk hadir dalam doa dan puasa hari Jumat jam 6 sore di tempat ini. Kita mau sama-sama membangun kehidupan penyembahan kita pada Tuhan kita. Amin. Saya undang bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Kita akan akhiri ibadah pada pagi hari, kita akan suatu pujian. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sekali lagi kita akan doa kita pada Tuhan. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Kami terima dengan iman Tuhan. Dan memperluas
Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan atas waktu yang indah Engkau berikan di dalam setiap kami. Hari ini Tuhan kami boleh memuliakan Engkau, menyembah Engkau dengan segenap hati kami Tuhan. Dan kami boleh menikmati perjamuan kudus ya Tuhan. Untuk mengingat kembali akan pengorbanan yang Engkau berikan di dalam setiap kami. Kami sungguh bersyukur Tuhan atas kesempatan ini Tuhan. Dan terima kasih atas firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Buat kami memahami, mengerti Tuhan tentang firman ini Tuhan. Sehingga kami boleh melakukan Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Kami boleh menjadi penyembah-Mu ya Tuhan yang sejati Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami boleh ya Tuhan memuliakan Engkau di dalam keseharian kami. Terima kasih, pakai setiap kami untuk kepanjangan tangan-Mu Tuhan. Bapak, kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Di dalam setiap persoalan permasalahan yang terjadi atas bangsa ini Tuhan, Engkau Allah yang turut campur tangan di dalam setiap menyelesaikannya Tuhan. Pakai ya Tuhan para pemimpin kami Tuhan untuk kepanjangan tangan-Mu Tuhan. Berikan hikmat tersendiri dalam setiap mereka, sehingga mereka dapat menyelesaikan apa yang menjadi persoalan dengan baik dan benar Tuhan. Berkati bangsa ini Tuhan. Berkati setiap apa yang ada di Indonesia dengan kasih dan anugerah-Mu ya Tuhan. Juga pakai gereja-Mu Tuhan untuk kepanjangan tangan-Mu, untuk memuliakan Engkau di tempat ini ya Tuhan. Pakai gereja-Mu ya Tuhan untuk menjadi teladan di dalam kasih yang Kau berikan di dalam mereka ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk kota Metro Tuhan. Biarkan damai sejahtera atas kota Metro ini turun ya Tuhan. Penyertaan-Mu nyata atas kota Metro ini ya Tuhan. Pakai setiap kami yang ada di kota Metro Tuhan, untuk menjadi berkat atas kota ini ya Tuhan. Sehingga kota ini penuh kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih, kami sungguh bersyukur atas semua yang Kau berikan sepanjang minggu ini Tuhan. Melalui berkat jasmani maupun rohani. Dan kami boleh memberikan yang terbaik melalui persembahan kami ya Tuhan, baik itu perpuluhan, ucapan syukur maupun persembahan Tuhan. Biarkan ini semuanya untuk kemuliaan nama-Mu saja dan untuk memperluas kerajaan-Mu ya Bapa. Terima kasih, kami juga teringat Tuhan untuk saudara-saudara kami yang saat ini terbaring lemah karena kesehatan jasmaninya Tuhan. Kami berdoa melalui bilur-bilur darah-Mu, Engkau sembuhkan Bu Yeni, Engkau sembuhkan Pak Dodi, Engkau sembuhkan Pak Puji, Engkau sembuhkan yang lainnya juga yang tidak kami bisa sebut namanya satu persatu Tuhan. Dan melalui bilur-bilur-Mu Engkau sembuhkan mereka dengan kasih dan anugerah-Mu Tuhan. Dan kami percaya kuasa-Mu tetap sama dari dulu sampai sekarang ya Tuhan. Terima kasih Engkau memberikan kekuatan tersendiri terhadap setiap mereka yang lemah di dalam jasmani. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap jemaat-Mu yang mengalami lemah di dalam rohani mereka Tuhan. Engkau Allah yang memberikan kekuatan. Ya Roh Kudus memberikan api yang baru. Nyalakan api mereka Tuhan. Sehingga mereka kembali ke dalam jalan-Mu. Kembali menyembah Engkau, memuliakan Engkau dengan segenap hati mereka ya Tuhan. Sertai jemaat-Mu di dalam setiap aktivitas mereka ya Bapa. Terima kasih. Sebentar kami mau undur dari tempat ini. Angkatlah kedua belah tangan-Mu. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Biarlah kasih, sukacita, damai, sejahtera menyertai Engkau di dalam segala aktivitas-Mu, di dalam pribadi-Mu, di dalam keluarga-Mu, di dalam usaha-Mu, dibuatnya berhasil. Dan Engkau boleh menjadi berkat atas orang-orang yang ada di sekitar-Mu. Dan nama Tuhan dimuliakan dari saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang percaya katakan